IQ, terus kemudian SQ, EQ, tiga hal itu. Ini berbicara tentang ilmu intelligent question. Kalau SQ berbicara tentang spiritual question. Itu di atas. Intelligence question. Nih, di atas ini. Ya, di atas ini. Nih, kalau orang intelligence question ini sangat super itu sampai 140. Super 110 sampai 120. Kemudian normal 90 sampai 110. Bodoh 80 sampai 90. Perbatasan antara bodoh dungu ya 70 sampai 80, moron atau dungu 50 sampai 70. Ambassador 25 sampai 50. Idiot itu di bawah 50, berarti 0 sampai 25. EQ. Nih, kita bahas dulu. Kecerdasan emosional. Emosional. Ya. Emosional. Apa dia bilang tadi? Question. Apa namanya? Orang yang mempopulerkan ini. Daniel Goleman. Intelligent question. Emotional question. Intelligent emotional question yang di atas tadi. Ini adalah spiritual question. Nah, spiritual question itu apa? Nah, ini dasar daripada, kalau umat Tuhan, orang Kristen, dasar daripada intelligence question itu, dasar daripada IQ itu adalah Amsal ayat 8. Dasar daripada spiritual question itu adalah apa? Hubungan dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17. Yeremia 17 ayat 7. Apa dikatakan Roma 10 ayat 17? Iman timbul oleh pendengaran firman Hamasya, firman Kristus. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dalam hidupnya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dasarnya emosi nggak kuasa apa? Hendaklah engkau saling apa? Engkau saling apa? Mengasihi. Hendaklah engkau saling mementingkan diri, apa namanya? Sesama, memperhatikan kepentingan orang lain. Nah ini. Nah nanti di dalam kalian masing-masing analisa gizi, ya. Gizi tadi kan? Hah? Analis. Analis apa? Perkantoran atau apa? Kesehatan.
gizi. Itu kan kalau tidak menguasai ilmu pengetahuan, nggak menguasai hubungan dengan Tuhan, mau ada racun di situ dikasih aja, nggak apa-apa. Kalau nggak memikirkan kepentingan orang lain, mau itu bersih nggak bersih, mau higienis nggak higienis, yang penting dapat untung, iya kan? Anas, apa jurusan tadi? Farmasi. Kalau tidak bisa menguasai ilmunya, bisa salah loh. Elsa apoteker, betul? Dia juga analis juga. Apoteker siapa? Ya, apoteker. Bisa salah-salah obat. Dokter kasih begini, resepnya begini. Kalau kerja di apotek nanti orang minta obat ini salah ngomong, salah, akhirnya orang mati. Nggak ada hubungan dengan Tuhan, spiritualnya gimana? Si Desmond? Ya. Kalau tidak menguasai gimana? Nih, orang emosional, kecerdasan emosional diartikan dengan kemampuan untuk apa? Coba baca. Untuk menjinakkan kita yang menjinakkan emosi, bukan orang lain. Mengarahkannya kepada hal-hal yang lebih positif. Seorang yang mampu mensinergikan potensi intelektual dan potensi emosionalnya berpeluang menjadi manusia-manusia utama yang dilihat dari berbagai segi. Jadi tujuannya untuk kuliah itu pertama seharusnya tadi adalah pertama memuliakan nama Tuhan. Berdasarkan apa? Spiritual question. Kedua, ingin memiliki ilmu pengetahuan di bidang tersebut untuk berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang lain, sehingga bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa ini. Dengan ada COVID ini, bisa kalian analisa itu semua gimana cara mengatasinya. Hubungan antara otak dan emosi mempunyai kaitan yang sangat erat secara fungsional antara satu dengan yang lainnya, saling menentukan. Otak berpikir harus tumbuh dari wilayah otak emosional, dan seterusnya. Nah, sekarang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini selain IQ dan EQ, di beberapa tahun terakhir juga berkembang kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Roma 11 ya, ayat 36, segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, untuk Dia, kemuliaan dan kembali kepada Dia. Ada yang bawa kita? Coba buka Roma 11 ayat 36. Baca. Nah, gimana itu penjelasannya? Alam semesta dari siapa? Dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dari mana? Dari Tuhan. Terus apa lagi? Ilmu pengetahuan, kepintaran kita dari siapa? Dari Tuhan. Kehidupan ini dari Tuhan. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Pada awalnya adalah Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ingat itu. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari Dia. Lalu mati manusia kembali kepada siapa? Pada Tuhan. Alam
alam semesta ini dihancurkan nanti semuanya dari Tuhan. Nah, sebelum itu semuanya terjadi, kalian perlu belajar. Kalian perlu kuliah. Dalam proses, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Makanya di dalam kuliah itu perlu disiplin. Bukan kalian habis waktu di media sosial. Habiskan waktumu di media sosial untuk belajar hal-hal yang positif. Jangan cuma TikTok gitu ya. Iya kan? Kadang kan suka gitu kan? Di statusnya Bapak dihagil-hagil kepala. Tidak apa-apa. Untuk menghilangkan kejenuhan, tidak apa-apa. Bapak nggak salahkan. Tapi kalau habis waktunya untuk itu, gara-gara itu nggak bisa tidur, akhirnya kebablasan tidur, desmir begitu. Sudah tinggalkan kampung halaman, tinggalkan orang tua, jutaan uang habis untuk itu, pulsa habis bukan untuk bayar kuliah tapi bayar tiktokan, centingan, apalagi sharekan kata-kata yang gak senonoh. Waduh. Jadi kuasai emosi itu. Nah, bagaimana caranya meningkatkan emotional quotient dan spiritual quotient? Dikatakan di sini. Pertama, identifikasi dulu emosimu bagaimana. Lepaskan emosi yang negatif. Makanya firman Tuhan bilang, Filipi pasal 4 ayat 8, coba dibaca. Filipi 4 ayat 8. Tadi si analisa sudah baca. Lanjut. Enggak bawa wakil. Elsa, silakan berdiri. Baca. Dengan kencang. Turunkan masker supaya bisa ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu pikiran positif kan? Nah, selain dari pikirannya itu berarti pikiran negatif. Itu apa katanya? Buang, lepaskan, hindarkan. Sehingga hidup ini menjadi ada energi yang positif di dalam hidupnya, enggak negatif. Bapak marah sama kalian, enggak pikiran negatif, mungkin Bapak ini marah-marah aja ya. Padahal tujuannya Bapak untuk apa sih marah sama kalian? Apa kepentingannya, apa untungnya marah? Sama Desmir, sama Elsa, sama Anda, sama Agnes, sama Analisa. Apa keuntungan? Tidak ada keuntungannya kan? Tapi kalau untuk mendisiplinkan, harus tegas. Jadi buang. Mengatur emosi itu. Orang nggak ada emosi juga itu mati. Berarti kalau nggak ada emosi berarti dia di bawah mana tadi? Di bawah tadi, udah di bawah itu tadi? Ya udah, dia nggak ada emosi. Emosi perlu, tapi harus dikendalikan. Ini penting, ini mengatur emosi, kemudian penting memotivasi diri sendiri. Tahu nggak? Tidak ada orang yang paling hebat di dunia ini bisa memotivasi kita kecuali diri sendiri. Motivasi yang terbesar di dunia ini adalah diri sendiri. Mau hebat sekalipun sekali berdunia datang, tapi kalau kita tidak memotivasi diri kita, nonsense, nol semua, gak ada gunanya. Iman juga begitu. Kalau kita nggak tumbuhkan iman kita sendiri, sehebat apapun pendeta yang mengajar kita, tapi kalau kita nggak meresponi dengan positif, iman itu akan berlalu begitu saja. Makanya Roma 10 tadi ayat 17 dikatakan,
Iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan, Shema Yisrael Yahweh Elohecha Yahweh Echad. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan itu harus diajarkan terus menerus sampai kepada anak-anak cucu kita. Penting memotivasi diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri, bukan orang gila. Sering nggak berbicara dengan diri sendiri? Ada nggak? Pernah nggak berbicara dengan diri sendiri? Sekarang diskusikan buat berlima, buat 2 pertanyaan untuk Bapak bahas nanti. Diskusikan dalam waktu 5 menit. 1 orang laki-laki lah. Mana yang kita dahulukan? IQ, SQ, dan EQ. Ya, itu pertanyaan. Cara menstabilkan emosi seseorang. Kalau tadi menangkap firman Tuhan tadi, sebetulnya itu yang penting adalah sadari kelemahan diri. Sadari kelemahan dirinya, apa kelemahannya. Kemudian sadari juga ada kelebihan dirinya. Yang kedua, harus juga paham bahwa orang lain itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Dia punya kelemahan, aku punya kelemahan. Dia punya kelebihan, aku punya kelebihan. Kelebihan di bidang apa? Masing-masing punya kelebihan di bidang manapun. Yang pertama. Yang kedua, andalkan Tuhan. Baca firman Tuhan tadi. Makanya apa dikatakan Filipi berapa tadi? Filipi 4 ayat 8 tadi. Ya. Hai saudara-saudara, pikirkanlah semua yang apa? Semua yang disebut mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang yang sedap didengar. Jangan yang buruk-buruk, jangan gosip, jangan cepat mendengarkan yang gosip. Orang lain emosi, kamu juga cepat emosi, jangan. Itu tabrakan namanya. Semua yang sedap, semua yang disebut kebajikan. Nah, ini kebajikan. Kalau engkau memikirkan 8 hal itu, yakin dan percayalah, kau akan bisa mengendalikan emosi. Andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jadi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi iman Kristen itu bukan iman yang disimpan di Alkitab. Iman itu ya di dalam Alkitab diambil ini bahasa asli Alkitab ini. Ya, Bapak punya ini 2 bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Ambil Alkitab itu. Nah, Alkitab kita ini sudah ada dalam terjemahan Indonesia. Baca Alkitab, pergunakan selama kalian kuliah, tanamkan di dalam hati selama 4 tahun ini, selama 3 tahun ini, selesaikan baca Alkitab. 1 Alkitab selesaikan, sehingga engkau kualitas, yakinlah, bedakan dirimu nanti dengan orang lain, pasti beda. Selesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca saja, nggak harus ini dulu, nggak harus didalami. Nah, kalau dalami renungan, baca Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, pasti bisa. Alkitab itu berapa? Cuma 66 kitab. 66 kitab bagi 6, bagi 4. Yang 3 tahu bagi 3. Kalau bagi 3, 66 berapa kitab? Setahun. Berapa? Cuma 22 kitab setahun. 22 kitab setahun. Nah, 22 bagi 12. Sebulan berapa kitab?
22 bagi 12 berapa? Nggak sampai 2 kitab. Jadi sebulan itu bisa 2 kitab selesai. Berjanji itu. Sebagai anak Tuhan begitu. Banyak orang yang bukan sekolah teologi ya baca Alkitab lebih hebat daripada orang yang sekolah teologi. Kenapa? Karena dia tekuni membaca Alkitab. Etikanya maju, stabil emosinya, imannya bertumbuh. Berguna untuk bangsa dan negara, menjadi saksi bagi gereja, menjadi saksi, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga. Itu luar biasa. Pertanyaan kedua tadi apa? Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Intelektual, ya kan? Intelektual, hubungan spiritual, emosional. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, pasti intelektual bertambah, emosional akan stabil, akan normal, akan baik. Engkau dapat menguasai semua. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Sekaligus engkau mendapatkan pengetahuan dan emosional. Lalu hubungan sosial pun ada dengan sesama. Engkau akan mengendalikan segala sesuatu. Pasti engkau menjadi orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Amin.